Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu ceria. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah sebelum memulai pembelajaran, sebagai tanda rasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Kira-kira apa itu teks eksposisi? Yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Teks eksposisi adalah teks yang berisi sebuah informasi yang berupa gagasan atau pendapat yang disertai dengan fakta dan bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita semua tentang suatu hal. Jadi teks eksposisi itu berisi sebuah informasi yang dibentuk dengan dua unsur, yaitu gagasan dan fakta. Teks eksposisi juga bersifat objektif dan netral, tetapi disertai dengan data-data yang akurat. Teks eksposisi juga mengandung unsur gagasan dan fakta sebagai alat konkretas dan kontribusi. Unsur-unsur teks eksposisi ada dua, yaitu yang pertama, gagasan. Biasanya berupa gagasan atau ide yang memberikan komentar, penelitian, saran, dorongan, bujukan. Contoh, pemunculan layanan taksi online memberi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan transportasi yang murah dan mudah diakses. Unsur yang kedua yaitu fakta. Fakta bertujuan untuk penguat gagasan atau pendapat sehingga diharapkan dapat meyakinkan pembaca. Fakta itu maksudnya pendapat yang sesuai dengan kenyataan. Fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak atau pembaca. Jadi ketika kita membuat teks eksposisi agar dapat membuat pembaca lebih percaya dengan hasil tulisan kita, maka perlu adanya sebuah fakta. Contoh dalam fakta yaitu peningkatan jumlah kasus positif corona di Indonesia masih terjadi sampai hari ini. Penambahan data kasus secara harian melanjutkan tren jumlah kasus baru di atas 300 pasien. Data yang diumumkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada Minggu sore 19 April 2020 menunjukkan total jumlah kasus positif corona di Indonesia telah sebanyak 6.575 pasien. Dalam paragraf tersebut terdapat sebuah fakta, yaitu adanya virus corona yang terus menambah dengan ditandai adanya data dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kemudian ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama yaitu berisi uraian, pendapat, gagasan, atau keyakinan penulis terhadap suatu topik pada bidang tertentu. Ciri yang kedua yaitu uraian bersifat objektif dan benar-benar bertujuan menambah pengetahuan pembaca tanpa dilatar belakangi maksud dari tujuan tertentu. Maksudnya ketika kita membuat teks eksposisi harus bersifat netral, jadi tidak boleh memihak salah satu pihak atau salah satu orang. Yang ketiga yaitu dilengkapi penjelas tambahan seperti gambar, angka, grafik, statistik, atau bahkan sebagai ilustrasi. Biasanya penjelas tambahan ini disebut dengan fakta karena berisi pengetahuan-pengetahuan yang sesuai dengan kenyataan. Ciri yang keempat yaitu menggali ide penulisan melalui proses analisis dan kalimat penutup ditandai dengan penegasan, bukan ajakan atau permintaan dukungan. Jadi bentuknya itu penegasan ulang atau simpulan. Ketika bentuknya ajakan atau permintaan dukungan, maka itu bukan dikatakan teks eksposisi. Kemudian, struktur teks eksposisi. Setiap teks pasti memiliki struktur, begitu juga dengan teks eksposisi. Kira-kira apa saja ya strukturnya? Yuk kita simak. Yang pertama ada tesis atau dikenal dengan pendapat.
Yang kedua yaitu argumen atau biasa dikenal dengan isi. Kemudian yang ketiga yaitu simpulan atau penutup. Nah, strukturnya akan Ustazah jelaskan satu persatu agar kalian lebih paham. Mulai dari yang pertama yaitu tesis. Apa itu tesis? Tesis merupakan bagian teks yang berisikan pernyataan, pendapat, dan opini dari penulis. Disebut juga bagian pembuka. Bagian ini biasa terdapat di pembuka sebuah teks eksposisi di awal paragraf. Jadi tesis sudah pasti terletak di awal paragraf atau di paragraf pertama. Isinya yaitu berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang dibahasnya. Jadi masih secara umum topik yang dibahas ketika di dalam tesis. Kemudian yang struktur yang kedua yaitu argumen atau isi. Argumen adalah bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Untuk melengkapi informasi penulis dapat menambahkan gambar, grafik, diagram, dan sumber terpercaya. Nah, ketika kita menjelaskan argumen, di dalam argumen tersebut terdapat fakta-fakta yang memperkuat hasil dari tesis kita sebelumnya. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atau atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Yaitu bagian yang berisi penegasan ulang pendapat penulis atau simpulan dan penutup dari penulis. Penegasan ulang dari inti isi teks. Penegasan ulang sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Jadi di penegasan ulang itu ditegaskan kembali materi yang tadi kita bahas, namun dijelaskan secara ringkas, disimpulkan. Nah, Ustazah memiliki contoh kerangka maksudnya, contoh kerangka struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis. Tesis apa tadi tesis? Yaitu pengenalan isu atau masalah. Nah, misalkan ada permasalahan, pentingnya peringatan Hari Kemerdekaan. Kemudian kita lihat argumentasi. Apa tadi argumentasi? Yaitu latar belakang. Di sini bisa diisi dengan latar belakang perlunya Hari Kemerdekaan. Setelah ada tesis dan argumentasi, maka kita tegaskan ulang, yaitu berisi pentingnya memperingati Hari Kemerdekaan. Jadi diulangi kembali, ditegaskan ulang kembali materi yang sedang disampaikan. Gimana anak-anak, kira-kira paham ya anak-anak solihah? Kemudian pola pengembangan teks eksposisi ada 10. Seperti yang di LKS halaman 42 sampai 43 akan Ustazah jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pola pengembangan pola umum khusus. Disusun dengan mendahulukan kesimpulan bagian awal. Berarti dikenal dengan paragraf deduktif. Karena kesimpulannya di awal atau di kalimat pertama. Yang kedua, pola khusus umum. Paragraf yang disusun dengan cara menguraikan data empiris sebagai gagasan, penjelasan pada awal paragraf, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Pola khusus umum, kesimpulannya di akhir, berarti induktif. Berarti kesimpulan yang diletakkan pada kalimat terakhir. Kemudian yang ketiga yaitu pola ilustrasi atau contoh. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan sesuatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi atau contoh yang paling efektif. Kata penghubung yang biasanya digunakan dalam pola pengembangan contoh atau ilustrasi adalah kata misalnya, kata seperti, kata contoh. Pola pengembangan yang keempat yaitu pola perbandingan. Dilakukan dengan menggunakan dua sudut pandang perbandingan secara berpasangan. Misalnya unsur kesamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan.
Maksud dari perbandingan itu antara lain untuk menjelaskan pada suatu penilaian yang relatif mengenai dua hal yang dibandingkan itu. Contohnya, kalian ingin membuat teks eksposisi tentang manfaat buah yang sama, misalkan jeruk nipis dan lemon. Itu dapat kalian gunakan dengan pola pengembangan perbandingan. Kata penghubung yang biasanya digunakan dalam pola pengembangan perbandingan adalah kata dibandingkan dengan, kata jika dibandingkan dengan, kata daripada. Kemudian, pola pengembangan yang selanjutnya yaitu ada pola pengembangan proses. Suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan perurutan dari suatu kejadian. Jadi proses berarti secara berurutan. Misalnya, bagaimana sebuah mesin bekerja, bagaimana cara membuat brem. Jawaban atas pertanyaan tersebut mengacu pada suatu proses. Kata penghubung yang biasanya muncul dalam pola pengembangan proses yaitu kata mula-mula, kata lalu, kata kemudian, kata setelah itu. Selanjutnya ada pola pengembangan definisi. Paragraf yang dikembangkan dengan memberikan keterangan arti terhadap sebuah istilah atau hal. Di sini kita tidak menghadapi hanya satu kalimat, tetapi suatu rangkaian kalimat untuk menjelaskan suatu kalimat. Jadi definisi itu menjelaskan beberapa kalimat dari suatu kalimat. Kemudian yang ketujuh yaitu ada pola pengembangan pertentangan atau kontras. Pola pertentangan hanya mempertentangkan atau menyatakan perbedaan dari dua hal yang dibandingkan. Kalimat utama menjelaskan inti perbedaan yang dilihat dari sudut pandang tertentu, misalnya fungsi, ciri, ukuran, fisik, dan sebagainya. Kata penghubung yang sering muncul yaitu kata berbeda, kata berbeda dengan, kata akan tetapi, kata namun, kata padahal, dan kata sebaliknya. Bagaimana sampai di sini? Semakin paham atau masih bingung? Oke, mari kita lanjutkan kembali pola-pola pengembangan teks eksposisi. Masih ada 3 lagi nih. Yang pertama yaitu ada pola pengembangan analogi. Pola pengembangan analogi perbandingan yang sistematis dari dua hal yang berbeda, tetapi dengan memperlihatkan kesamaan segi atau fungsi dari kedua. Jika dalam pola perbandingan berusaha menunjukkan kesamaan antar dua hal dalam kelas yang sama, tetapi dalam pola analogi menunjukkan kesamaan antar dua hal yang berlainan kelas. Maksudnya itu kalau diperbandingkan kan menunjukkan kesamaan, misalkan vitamin dari jeruk nipis dan jeruk lemon, kesamaannya apa. Tetapi ketika dalam pengembangan analogi menunjukkan kesamaan antara dua hal yang berlainan kelas berarti misalkan kalian membuat teks eksposisi tentang buah yang berbeda namun ternyata vitaminnya sama, tetapi buah tersebut tidak sejenis, misalkan melon dengan pisang. Kata penghubung yang digunakan dalam pola pengembangan analogi sama dengan pola pengembangan perbandingan. Apa saja tadi? Masih ingat? Ya, dibaca kembali ya, LKS-nya halaman 43. Kemudian pola pengembangan klasifikasi. Klasifikasi adalah sebuah proses untuk mengelompokkan hal-hal atau sesuatu yang dianggap memiliki kesamaan tertentu. Paragraf eksposisi klasifikasi dikembangkan berdasarkan suatu kategori umum, kemudian diikuti dengan penjelasan anggotanya. Jadi ketika pengembangan klasifikasi pertamanya menjelaskan secara umum, kemudian dijelaskan atau diklasifikasikan setiap tahapnya. Kemudian pola yang terakhir yaitu pola sebab akibat atau pola pengembangan sebab akibat. Pengembangan paragraf eksposisi dapat pula dinyatakan dengan mempergunakan sebab akibat. Dalam hal ini, sebab bisa bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Maksudnya sebabnya itu digunakan untuk paragraf pertama atau tesis. Kemudian gagasan utama dapat dijadikan paragraf penjelas yaitu argumen, dan yang terakhir penegasan ulang. Kata penghubung yang biasanya sering muncul yaitu kata sebab, kata akibatnya,
kata sehingga, kata maka. Jangan bosan-bosan ya, materinya belum selesai. Yuk kita lanjutkan lagi, yaitu ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi ada beberapa. Yang pertama yaitu adanya kata teknis atau istilah. Apa itu kata teknis atau istilah? Yaitu gabungan kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan dalam bidang tertentu. Kemudian kata kausalitas adalah kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Misalnya dengan kata hubung jika, sebab, dengan, demikian, akibatnya, oleh karena itu. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kata yang menyatakan hubungan kronologis. Kronologis itu berarti keterangan waktu, maupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Kemudian ada kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Biasanya ditandai dengan kata diharapkan, kata memperkirakan, kata menduga, kata berpendapat, kata menyimpulkan, dan masih banyak lagi. Kemudian ada kata perujukan. Kata perujukan berarti kata ganti yang mengacu pada kata sebelumnya untuk menghindari pengulangan kata yang tidak perlu. Kata perujukan di sini bukan kata ganti orang ya, namun kata ganti dalam suatu penunjuk ketika kita menuliskan suatu argumen. Misalkan dengan menggunakan kalimat berdasarkan data ... Kemudian ada lagi merujuk pada pendapat ... Maka hal tersebut adalah kata perujukan. Kemudian ada kata persuasif. Persuasif berarti apa itu? Bertujuan untuk membujuk, mempengaruhi, mempercayai kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Seperti diberikan saran atau pendapat. Biasanya ditandai dengan kata sebaiknya, hendaknya, diharapkan, perlu, harus. Kemudian yang terakhir yaitu kata denotatif. Apa itu kata denotatif? Kata yang memiliki makna sebenarnya atau makna yang sesuai dengan apa adanya. Jadi tidak dilebih-lebihkan, atau dalam bahasa sastranya itu dibikin majas, karena teks eksposisi harus menggunakan ejaan yang baik dan benar. Kemudian tadi sudah mengetahui kaidah kebahasaan. Kemudian kita lihat unsur-unsur kebahasaan. Dalam sebuah kaidah kebahasaan pasti terdapat unsur-unsur kebahasaan. Apa saja ya? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu pronomina persona. Apa itu pronomina persona? Pronomina sendiri artinya yaitu kata ganti. Nah, kalau pronomina persona berarti kata ganti, yakni persona tunggal. Persona berarti tunggal. Misal pronomina persona, misalnya menggunakan kata ganti ia, dia, anda, kamu, aku, saudaranya, mu, ku, si, dan persona jamak. Contohnya kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para. Kemudian yang kedua ada pronomina non persona. Apa bedanya pronomina persona dan pronomina non persona? Persona berbeda ya. Kalau persona itu untuk tunggal dan bisa juga jamak. Namun kalau non persona itu kata ganti yang ditunjukkan bukan untuk orang, hanya kata petunjuk saja. Misalkan ini, itu, di situ, di sana. Kemudian unsur yang ketiga yaitu ada konjungsi, atau biasa kita kenal dengan kata penghubung. Sering sekali ini keluar
kata penghubung yang digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Kata penghubung banyak sekali, seperti kata penghubung waktu, kata penghubung gabungan, kata penghubung tujuan, kata penghubung penjelasan, dan masih banyak lagi. Kemudian kata leksikal. Leksikal pasti kalian baru pernah dengar ya. Jadi kata leksikal yaitu kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Biasanya berisi nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Nomina itu kata yang mengacu pada benda baik berupa benda nyata maupun abstrak. Kemudian verba, kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Kemudian kalau adjektiva, artinya kata yang digunakan untuk menggambarkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Kemudian apa itu adverbia? Adverbia adalah kata yang melengkapi atau memaparkan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain sebagainya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu bagaimana ya cara langkah-langkah penulisan teks eksposisi. Nah, yang jelas pertama kita harus menentukan topik. Ketika kita tidak tahu apa yang akan ditulis, maka akan menyusahkan kita ketika melakukan proses pembuatan teks eksposisi. Yang pertama jelas topik. Kalian ingin membuat apa? Kemudian yang kedua yaitu menentukan sumber penulisan. Sumber ini dapat dilakukan dengan cara pengamatan di sekitar. Misalkan ingin membuat teks eksposisi tentang apa? Tentang virus corona juga boleh. Itu sumber pengamatan kita. Kemudian yang ketiga, mendata topik. Seperti tadi, mendatanya dibuat terstruktur. Topiknya mau apa saja yang mau dibahas, kemudian didata satu persatu. Lalu membuat kerangka. Nah, kerangka ini seperti yang sudah dicontohkan Ustazah tadi ya. Kerangkanya sesuai dengan struktur. Apa saja tadi strukturnya? Ya, ada tesis, argumen, kemudian ada penegasan ulang. Setelah membuat kerangka, kemudian dikembangkan kerangkanya. Ketika kerangka itu kan masih hanya gambaran umum atau gambaran kasar. Nah, mengembangkan kerangka ini berarti kalian menjelaskan lebih detail lagi apa yang ingin dijelaskan pada setiap strukturnya. Yang jelas yang terakhir yaitu simpulan. Karena dalam teks eksposisi harus adanya simpulan atau yang biasa kita kenal dengan penegasan ulang. Selanjutnya, di sini Ustazah memiliki contoh teks eksposisi yang berjudul Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia. Nah, ketika di paragraf pertama pasti disebut dengan tesis, betul sekali, atau pendapat. Kemudian paragraf 2 dan 3 di sini terlihat penjelasan mengenai adanya sistem K13. Kemudian dampak yang terjadi ketika penggunaan kurikulum 13 kepada siswa. Berarti hal tersebut berupa argumentasi atau argumen, yaitu isi. Di sini diberikan beberapa fakta-fakta yang dicampur dengan pendapat sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu penegasan ulang atau biasa kita kenal dengan simpulan atau penutup. Nah, di sini dijelaskan kembali kekurangan dalam pendidikan Indonesia. Sebenarnya dikatakan masalah yang rumit. Kemudian dijelaskan apa masalahnya kembali. Nah, di sini Ustazah memiliki contoh soal dan pembahasan. Perhatikan baik-baik ya. Bacalah teks berikut. Teks ini tentang buah jambu batu dan jeruk, merupakan dua buah penyuplai vitamin C yang potensial bagi tubuh manusia. Kedua jenis buah ini sama-sama mengandung vitamin C, sama-sama memiliki kandungan vitamin C. Jambu batu memiliki kandungan vitamin C lebih banyak dibandingkan buah jeruk. Namun, buah jeruk lebih banyak digemari karena rasanya yang manis. Sama halnya dengan jambu, tidak semua jenis jambu batu memiliki vitamin C yang tinggi. Meskipun begitu, buah jambu dan jeruk sama-sama baik buat tubuh.
Ini soalnya, kutipan tersebut termasuk teks eksposisi pola pengembangan. Apa coba? Tadi kita sudah belajar pola pengembangan ada 10 ya. Coba sekarang, ini ketika membandingkan dua hal berarti apa? Yap, betul sekali. Yaitu pola pengembangan perbandingan. Kenapa perbandingan? Karena paragraf tersebut membandingkan kandungan vitamin antara buah jambu batu dengan jeruk. Jadi termasuk paragraf eksposisi pola pengembangan perbandingan. Pintar sekali. Kita lanjutkan soal yang kedua, yaitu tentang Kabupaten Sopeng memiliki sejumlah potensi wisata baru. Silahkan kalian membaca terlebih dahulu karena itu hanya satu paragraf ya, mudah sekali. Sudah selesai, kemudian kita perhatikan soal berikut. Ada soal sama ya, menggunakan pola pengembangan apa kira-kira? Yap, betul sekali, yaitu pola pengembangan khusus umum atau biasa kita kenal dengan pola pengembangan induktif. Betul sekali, jadi paragraf tersebut pola khusus umum karena pada bagian awal diuraikan tentang potensi wisata di Kabupaten Sopeng. Dijelaskan dulu. Nah, kemudian di bagian akhir diberikan sebuah simpulan. Apa simpulannya? Yaitu tentang meningkatkan sektor wisata juga perlu membangun infrastruktur jalan raya. Jadi betul jawabannya B. Ya, semangat ya. Soal yang terakhir, kita coba sekali lagi. Di sini ada contoh teks tentang manusia yang masih membuang sampah sembarangan. Nah, ini soalnya berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi dua soal tadi tentang pola pengembangan. Untuk soal yang terakhir ini yaitu bagian teks eksposisi atau struktur teks eksposisi. Kira-kira paragraf ini masuk struktur apa? Masuk struktur tesis atau rangkaian argumen atau penegasan ulang? Coba dibaca. Yap, betul sekali. Jawabannya C. Wah, pintar sekali. Kenapa jawabannya C? Karena teks tersebut merupakan rangkaian argumen sebab teks tersebut berisi argumen tentang penyebab penyumbatan saluran sungai dan belum kapok serta belum adanya kesadaran untuk membuang sampah. Nah, itu anak-anak, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Karena keimanan, maksudnya kita sebagai muslim harus membuang sampah di tempat sampah karena Allah Maha melihat. Bagaimana anak-anak solih dan solihah pembelajaran hari ini? Sudah semakin paham? Alhamdulillah sudah di penghujung pembelajaran ya. Ustazah ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.